Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Apakah separah ini Honda? Johann Zarco harus mengadopsi gaya berkendara yang tidak alami di atas Honda, menggambarkan sebagaimana perjuangan untuk membuatnya berbelok. Rekan setimnya di LCR MotoGP, Takaki Nakagami, setuju dan menyayangkan kurangnya kemajuan. Honda adalah konstruktor yang paling kesulitan di musim ini. Pabrikan asal Jepang tersebut hanya bisa menyaingi Yamaha. Para rider RC213V belum pernah mencapai Q2 dan hanya sekali masuk 10 besar dalam balapan. Dalam kasus ini, saat sprint di Jerez, di mana terjadi banyak kecelakaan. Motor ini masih harus membayar mahal akibat kurangnya cengkraman kronis yang belum teratasi dengan perubahan besar yang dilakukan tahun ini. Lebih buruk lagi, perubahan tersebut bahkan menyebabkan Honda kehilangan keunggulan saat memasuki tikungan. Pabrikan akhirnya tampaknya telah menemukan arah yang harus diambil, tapi mungkin harus menunggu hingga akhir liburan musim panas untuk inovasi konkret. Sementara itu, para pembalap harus berurusan dengan motor yang sangat berat dan sulit dikendalikan selama race. Secara fisik sangat sulit, Zarco menyimpulkannya. Anda tidak bisa bertarung lebih banyak dengan tubuh Anda. Saya pikir ini lebih tentang bagaimana mengendarai motor. Sebagai pembalap, Anda ingin mengambil tikungan dan Anda melihat sesuatu yang tidak terjadi. Setelah itu, Anda bisa melakukannya. Tapi Anda harus melakukan hal ekstrim di atas motor yang membuat Anda lelah. Dalam sebuah balapan, ada saat ketika Anda harus mengurangi gerakan yang sama dan menemukan ritme. Jika Anda melakukannya, Anda menjadi terlalu lambat. Anda perlu berkendara secara ekstrim. Dalam kecepatan balapan, kami berada di zona tersebut. Sederhananya, motor kami menghalangi kami untuk melaju lebih cepat karena kami tidak bisa menerapkan dasar-dasar berkendara. Mengingat, motor kami tidak cukup membantu kami untuk berbelok ke tikungan atau keluar dari tikungan secara alami. Ini benar-benar sebuah pertarungan di mana Anda harus mengambil sudut-sudut yang sangat ekstrim. Itu tidak alami. Bagi rekan setimnya Takaki Nakagami, kesulitan juga terkonsentrasi di tikungan. Saat motornya sudah naik, itu adalah motor yang bagus. Begitu Anda sampai ke titik pengereman dan berbelok, Anda benar-benar kesulitan. Masalahnya adalah, motor tidak mau berbelok karena kurangnya cengkraman belakang. Begitu saya memiringkan motor, bagian depan motor terasa seperti meluncur, tidak tetap berada di jalur dan selalu melebar. Pada saat itu, saya memaksakan diri untuk tetap berada di sisi dalam, tetapi Anda kehilangan bagian depan. Perasaannya adalah bagian depan tergelincir dan tidak memungkinkan Anda untuk berbelok. Ketika Anda harus menginjak gas, motor meluncur ke samping. Meluncur sehingga memberi kesan bahwa Anda tidak bergerak maju karena masalah pengaturan waktu. Saya tidak bisa mengangkat motor karena masih berbelok. Meskipun Honda terus berevolusi, maka kami tidak melihat adanya evolusi nyata dalam perilaku motornya. Komentarnya kurang lebih sama di balapan-balapan. Aero baru telah meningkatkan kecepatan tertinggi secara signifikan, tapi tidak mengubah apapun dalam hal performa berbelok dan cengkraman. Saya senang bahwa kecepatan tertinggi sangat bagus, tapi tidak semuanya lurus. Dan jika saya harus memilih antara versi lama dan baru, ada beberapa potensi dalam versi baru, tapi akan membutuhkan banyak waktu untuk memahami. Mencoba banyak hal dan menemukan perasaannya. Hingga tahun lalu, Honda sudah berada dalam masalah tetapi terkadang diuntungkan oleh kecemerlangan Marc Marquez. Dengan 1 pole position, 1 podium, dan 3 medali dari Sprint Race MotoGP 2023. Pada akhirnya, Zarco melihat ada sisi positif dari absennya juara dunia 8 kali tahun ini. Karena Honda dipaksa untuk upgrade motornya dan tidak lagi bersembunyi di balik talenta mantan pembalap andalannya. Meski motornya berbeda, Marc benar-benar mampu mengimbangi aspek tersebut. Kami semua tidak seperti Marc Marquez, tapi terkadang lebih baik tidak menjadi seperti Marc Marquez untuk mengembangkan motor, karena Anda bisa melihat masalah dengan lebih baik. Dia hampir menyembunyikan masalah terlalu banyak dengan kemampuannya. Memang harus diakui, skill Marc Marquez di atas motor Honda itu tak terbantahkan sob. Tapi itulah juga yang membuat Honda akhirnya hanya bertumbuh pada Marc Marquez dan berharap dengan skill yang cemerlang. Itu pun tidak bisa menutupi untuk menjadikan Honda menjadi juara. Dan sekarang, Honda baru sadar bahwa motornya saat ini benar-benar sedang kesulitan. Apakah harus nunggu 2027 aja? Menurut teman-teman gimana? Coba komen. Peko Banaya dan Enea Bastian ini sepakat bahwa Marc Marquez dan penunggang Ducati lainnya GP23 akan segera memenangkan MotoGP.
Marc Marquez adalah pemimpin terkemuka pembalap GP23 dan sejauh ini adalah yang paling mendekati kemenangan. Rekan timnya di Grace ini, Alex Marquez dan duo VR46, Fabio Di Gia dan juga Marco Bezzecchi juga mengendarai sepeda versi yang lama. Saya pikir kemenangan dari motor GP23 akan segera datang, kata Bagnaia kepada Motorsport. Tapi saat ini levelnya sangat tinggi. Dengan ban baru, levelnya kembali sangat tinggi. Kemudian rekan timnya di pabrikan Ducati, Bastianini menambahkan, saya setuju dengan Pecco. Saya ingat tahun lalu penting untuk meluangkan waktu, melakukan beberapa modifikasi pada motor, dan berbeda dibandingkan dengan motor Grace ini 2022. Tapi motor GP23, bagi saya dibandingkan dengan GP24 sangat mirip dan bagi saya tidak banyak berubah. Seperti yang Pecco katakan, di GP23 bisa menang di balapan-balapan selanjutnya. Kami sangat dekat dan Marc Marquez untuk saat ini jauh lebih cepat dengan motor GP23. Tapi bagi saya perbedaannya tidak terlalu besar. Jorge Martin yang mengendarai spesifikasi mesin pabrikan bersama Pramac menambahkan, saya pikir di Mugello GP23 akan lebih kompetitif karena musim lalu dalam perubahan arah saya lebih kuat dibandingkan musim ini. Jadi tahun ini saya berjuang lebih keras dengan GP24 daripada tahun 2023. So, dengan prediksi yang mengatakan bahwa Ducati GP23 akan segera meraih kemenangan, ini merupakan pertanda bahwa Marc Marquez bisa saja melengkapi kemenangan Grand Prix-nya di seri-seri selanjutnya. So, pasti bisa sih. Tahun kemarin soalnya GP22 aja, itu juga kenceng banget. Berita kedua, KTM dinilai akan menjadi pabrikan yang mengerikan pada tahun 2025. KTM, mereka bukan lagi dianggap sebagai kuda hitam karena meski motornya kencang, namun kekurangan pembalap dengan pengalaman dan konsistensi yang kurang. Untuk tim milik Vinales, mereka akan memiliki spek full karena tidak lagi menjadi gas-gas. Mereka akan mempertahankan struktur Tech 3, tetapi secara resmi, semua sepeda, semua peralatan memiliki dukungan pabrik. Nah, KTM memiliki struktur yang sangat kompetitif saat ini. Struktur kompetitif ini mencakup pembalap terkemuka seperti Enea Bastianini, talenta muda Brad Binder, Pedro Acosta, dan juga yang terakhir adalah Vinales. Bastianini dan Vinales, Binder dan Acosta telah menyiapkan perannya masing-masing dan strukturnya yang bisa menjadi kejutan tahun 2025. Dengan Jorge Martin yang ke Aprilia, maka diperkirakan tiga pabrikan Eropa ini akan seimbang dan tidak hanya berat di Ducati saja. KTM akan memiliki keempat motor dengan warna Red Bull KTM pada tahun 2025. Tetapi untuk memastikan semua orang memahami bahwa ada 4 motor resmi di Pirer Mobility, 2 dikelola oleh pabrikan dan 2 dikelola oleh Tech 3. Kami akan kembali menggunakan warna Red Bull KTM. Jadi tahun depan keempat sepeda itu punya warna yang sama, jadi perbedaan visualnya akan semakin berkurang dan semakin sedikit pemikiran terkait perbedaan visual ini. Oh iya, ini satelit, ini adalah pabrikan resmi. KTM menghindari itu. Vinales, Bastianini, Acosta, dan Binder akan menjadi 4 pembalap pabrikan level yang sama, dengan warna yang sama, dengan partner yang sama, kecuali partner oli. Kami sedang bergerak menuju integrasi tahun ini. Namun, tidak mudah mengubah mentalitas yang sudah ada selama puluhan tahun ketika Anda berstatus tim pabrikan. Kebanyakan pembalap akan berpikir ulang ketika mau bergabung, namun berbeda kasusnya dengan KTM. Jadi ya, status Bastianini dan Vinales akan sama dengan Acosta dan Binder, tapi hanya di tempat yang berbeda. Namun kontraknya semua dengan KTM. Dan baiknya di KTM adalah para pembalap biasanya diizinkan untuk membawa struktur timnya yang ingin dibawanya. Seperti halnya Jack Miller ketika pindah dari Ducati dan bergabung dengan KTM, Jack Miller membawa serta kepala krunya dan seterusnya. Jadi hal itu akan lebih nyaman buat Vinales dan Enea Bastianini bisa bergabung dengan KTM nantinya. Nah, dengan struktur dan dukungan penuh ini diperkirakan ini akan menjadi pramaknya KTM seperti pramak di Ducati pada tahun 2023, di mana pramak memiliki 2 pembalap kencang yaitu Zarco dan juga Martin dan mendapatkan support pabrikan penuh. Menurut teman-teman, bisa nggak nih KTM menjadi penantang serius kejuaraan di tahun depan? Coba komen.